dinamis saya kira. Karena Ba'alawi, Robito Alawiyah tetap mau eksis walaupun diserang sana sini. Kemudian disaingi oleh namanya apa? PWI. Pasukan apa namanya? Wali Songo. Wali Songo. Sabilillah Jihad, saya namanya apa itu? Dan ada tokohnya juga, dan ini yang anti. Nah sekarang muncul lagi yang ini. Kan akses di NU, Robito Alawiyah kan memang bukan ya, bukan NU organisasi sendiri. Ada Jatman, mereka punya hubungan bagus. Berarti orang Ba'alawi yang bisa memimpin organisasi otonomnya NU dan pemimpin tertinggi. Nah ini sekarang hilang, kan aksesnya dia hilang pada NU. Aksesnya, aksesnya NU, ya. Aksesnya ini kan hilang. Ketika hilang di NU, maka buat lagi sekarang. Jatma itu. Itu bahasa gak enaknya. Iya. Tapi kan Habib Muhti ini memang representasi Ba'alawi ya? Loh iya kan bin Yahya. Ya bin Yahya ya sama dengan Said Usman. Said Usman bin Yahya yang memang secara politik berada di kubu Belanda ya. Juga zaman itu. Kalau sekarang kubu bagaimana akses kepada kekuasaan? Siapapun yang berkuasa. Berarti waktu Habib Usman bin Yahya itu berada di kubu penjajah waktu itu, berarti kan memang karena waktu itu yang berkuasa penjajah kan di Hindia Belanda itu. Sekarang kan memang seperti pernah saya sampaikan, memang kaum Ba'alawi itu dalam bahasa lain itu dalam tanda petik ingin Indonesia itu milik mereka. Dan itu yang tidak diterima oleh kelompok-kelompok nasionalis, terutama nasionalis Islam kayak saya nggak terima itu. Karena memang perannya tidak ada kan? Atau paling tidak minim gitu. Peran untuk kemerdekaan itu loh, kan nggak ada ceritanya. Nggak ada, tapi narasinya dibuat. Coba memerdekakan Indonesia, itu perjuangan ulama dan habaib. Mesti habaib ada. Habaib yang mana? Nggak ada itu. Di BPUPKI itu tidak ada habaib di situ. Tapi kalau orang Al-Irsyad ada, kayak Abdurrahman Baswedan, ayahnya, nenek kakeknya Anies Baswedan ada. Tapi kalau habaib nggak ada. Kalau menjadi apa namanya, memang mereka merancang seperti namanya Hamid Al-Qadri di Pontianak itu, yang diantaranya Bung Karno disuruh membuat rancangan lambang Pancasila, itu burung Garuda itu. Tapi ketika Indonesia sudah ini kerjasama sama Belanda dia, diangkat sama Wilhelmina sebagai asistennya. Pangkatnya yang dari kolonel dipangkatnya menjadi brigadir jenderal. Ya itu yang bisa membatalkan tidak diterima sebagai pahlawan nasional. Iya, nggak bisa oleh Anhar Gonggong itu. Ini dokumen ini dari ini coba selamanya orang pro Belanda tidak akan jadi pahlawan nasional. Gitu. Ya misalnya Usman bin Yahya, memang dia orang alim. Karyanya itu lebih dari 100 itu. Oh, Usman bin Yahya. Itu karyanya. Artinya memang orang alim dia. Makanya tapi alimnya itu dimanfaatkan untuk pro Belanda. Ya itu. Dan Belanda punya kepentingan untuk menjadikan beliau mufti ya. Iya, mufti Batavia waktu itu. Yang diantaranya bermuar-muar fatwa orang yang berontak di Banten itu dianggap bugot dan karena pemerintah Belanda itu sah secara syariat. Lo bahasanya ini. Bahasanya sah secara syariat. Itu ditulis dalam bukunya. Ya beda lah. Jangan dibandingkan dengan Hadratus Syekh. Waduh. Ya katanya kalau mereka pembelaan ya iya, zaman Hadratus Syekh kan memang perjuangan. Loh cuman itu perjuangan juga. Iya. Orang berontak dihukum mati. Jadi pemberontakan Banten tahun 1888 itu dihukum mati oleh Belanda. Dan diantaranya itu atas fatwanya. Nah, itu. Kata saya kalau ingat itu ya menangis saya. Fatwanya Usman bin Yahya itu. Ya kan memang mungkin sebagai mufti, sebagai penasihat Belanda, mungkin kan
semua yang disampaikan Belanda itu ada referensi dari sana kan. Iya. Terutama terkait dengan umat Islam kan. Gitu. Nah, yang memang ini kan dia kan sama senuk gurunya. Iya. begini. Oh iya. Jadi mereka orang Belandanya ini sudah ketemu klop lah. Sementara KKNU Hadratus Syekh Itu justru memberontak. ya enggak, yang zaman Hadratus Syekh kan memang belum. Waktu itu kan sudah abad ke-20. Ini kan abad ke-19. Peristiwanya memang berbeda. Ya, tapi benih-benih nasionalisme kan sudah tumbuh abad itu. Hanya ya itulah. Artinya memang kalau Hadratus Syekh itu walaupun misalnya beliau orang Islam itu yang maslahah itu harus paling tidak protes pada Belanda, tapi beliau kan tidak sampai mengharamkan orang melakukan pemberontakan atau tidak mengharamkan orang melawan Belanda. Nah, kalau Habib Usman kayak gitu, dan itu banyak, tidak hanya Habib Usman. Ya dalam maaf ya, yang abaib-abaib yang seperti yang itu lain, banyak. Habib Usman itu kan yang alim. Habib Usman yang terkenal lah ya. Yang terkenal dan alim, karyanya banyak. Karyanya lebih dari 100. Sangat disayangkan ya. Iya. Nah, orang alim dan karena mungkin beliau kan memang tidak punya nasionalisme karena memang bukan orang Indonesia. Ya Indonesia lah, lahirnya di Jakarta dia. Batavia ya. Di Batavia lahirnya, di Batavia. Ya tapi kan begini, banyak sekali orang, ya mohon maaf, keturunan etnis lain banyak kaya di Indonesia, tapi kan rasa nasionalismenya dipertanyakan. Misalnya ada seorang konglomerat mengatakan bahwa Indonesia itu bagi saya ayah tiri, yang saya yang utama ya Tiongkok. Kan ada yang gitu kan. Iya, artinya memang ada yang memang nasionalisme berubah. Itu kan dulu pernah dibuat PAI ya, Partai Arab Indonesia. Itu di Surabaya itu berdirinya. Dipimpin oleh Abdurrahman Baswedan itu. Kemudian mengelompokkan supaya para habaib itu bergabung di situ. Memang ada terbuka itu. Dan sudahlah jangan mengidolakan Hadramut hebat, Tarim hebat gitu. Sudahlah kita hidup di Indonesia, minum di Indonesia, kita mencintai Indonesia. Nah, tapi kan tidak semua mau. Iya betul. Tapi kalau Al-Irsyad itu mau. Yang ini ya memang anomali kita itu, yang Wong NU ini. Wong NU itu nasionalisme bagus, tapi mau menerima ini dan dijadikan tokoh. Mau menerima Ba'alawi. Ba'alawi. Kalau di Al-Irsyad tidak ada itu habaib. Mereka nggak percaya itu ada habaib. Wong di Yaman nggak diakui. Dan bahkan kalau nggak salah Syafi'i Ma'arif kalau nggak salah. Oh iya. Yang membela memang selalu NU. Yang membela itu Gus Dur. Dulu kan bilang Kiai Hasan Basri, Ketua Majelis Ulama. Dah habaib itu. Oh iya. Gus Dur yang bela. Yang bela Habib. Tapi malah Gus Dur terus dibilang buta mata buta hati. Oleh Habib Rizik. Kan ruwet begini. Iya. Nah, orang-orang yang datang generasi muda sekarang ini kan sudah dinamis. Mereka sekolah, tidak ngaji pesantren saja. Mereka mengkaji. Ya saya kira wajar sekarang kalau diteliti. Jadi akhirnya jangan tidak nyambung dengan Rasulullah. Ya jangan dianggap bahwa NU itu seperti dulu. NU ini sekarang sudah banyak yang pandai. Gitu loh. Nggak bisa dibujuki lah. Iya, betul. Nggak bisa ditipu-tipu. Kita katanya turunan Nabi. Gitu. Kalau dulu kan Kiai Wahid Hasyim sampai menyatakan mencari sarjana di NU itu seperti mencari penjual es lilin tengah malam. Saking sulitnya. Nah sekarang sudah banyak yang lulusan Harvard ya kan? Ya banyak. Lulusan Amerika, mereka ada di berbagai tempat. Ya. Ada yang lulusan Jepang, wah banyak lah NU. Jadi istilahnya
Nurholis Majid tahun 80-an itu NU itu panen sarjana. Nah, apalagi setelah tahun 2000-an itu meledak. Lah ini kan harus punya tempat, otomatis mempengaruhi pola, mempengaruhi pola berpikir mempengaruhi. Mereka juga tidak ketemu sama Kiai Wahab, mereka tidak ketemu sama Hadratus Syekh. Berarti saya kan nggak ketemu, tapi ayah saya ketemu, kan gitu. Orang yang tidak ayahnya juga nggak ketemu itu banyak dia. Maka rasa rasa terus kalau hawaib harus begini sudah banyak di NU yang. Jadi NU itu selalu menarik. Menurut saya terlalu lama dipegang oleh Habib Lutfi bin Yahya. Dan memang ada unsur bahasa Jawanya ewo pekewo. Karena orang ahli tarekat ini kalau dalam keislaman itu kan orang yang punya kedudukan lebih tinggi dari ahli syariat. Makomnya. Karena kalau yang biasa ini iman, Islam. Yang imannya itu tauhid, Islamnya itu adalah fikih, syariat. Nah itu lah kalau orang tarekat itu iman, Islam, ihsan. Jadi dia posisinya di tingkat tinggi. Di atasnya yang dua ini, yang masyarakat umumnya. Masyarakat umum. Lah, problemnya ketika di NU sendiri, NU itu yang memegang otoritas tertinggi, itu kan NU. Sedangkan di organisasi, dia itu Jatman itu adalah bagian dari NU, badan otonomnya NU. Maka mestinya harus tunduk. Nah, disinilah terjadi ewo pekewo. Secara sosiologis, ini mereka itu bahkan kalau orang tokoh-tokohnya dianggap wali gitu. Sementara ini kan hanya syariat. Padahal tetapi organisasi itu menghendaki secara organisatoris ini tertinggi itu PBNU. Nah, dia bagian dari PBNU harus tunduk pada PBNU. Maka untuk menegurnya itu karena ini dianggap kedudukan tinggi, kata ewo pakai ewo di PBNU itu, sehingga mekanisme organisasi itu tidak jalan. Itu awalnya. Sebab sehingga nanti tidak tanpa sepengetahuan PBNU, Jatman yang dipimpin oleh Habib Lutfi itu sampai membuat badan hukum sendiri yang terlepas dari PBNU dan tidak izin. Ya tidak izin otomatis. Hanya dia terus minta kan harus direformasi pengurus itu, harus ada muktamar gitu kan. Akhirnya nggak mau juga muktamar, kemudian dibuat caretaker oleh PBNU. Karena dianggap dia sudah habis masa waktunya. Nah, kemudian caretaker akhirnya PBNU melakukan muktamar tanpa ya mungkin diundang ya Habib Lutfi. Jadi tidak ada mekanisme organisasi pertanggungan jawaban kan tidak ada kan. Nah itu yang seharusnya menjadi salah satu syarat bagi organisasi kan. Ya, mestinya begitu. Akhirnya karena dianggap Habib Lutfi itu sudah dianggap melanggar ADART, tidak melakukan pelaporan segala macam, dan bahkan ditemukan, itu kan disampaikan itu, bahwa ditemukan bahwa, berarti kata-kata ditemukan itu PBNU nggak tahu. Ditemukan bahwa dia sudah punya badan hukum sendiri, berarti ini pelanggaran berat. Bahasa lainnya pelanggaran berat, tapi untuk mengatakan pelanggaran berat nggak berani, karena ini posisinya tinggi. Orang ahli tarekat, maksudnya sufi. Nah justru itu ironisnya. Nah, itu. Kalau tarekat itu sebetulnya ya mohon maaf, orang-orang suci dalam tanda kutip ya. Iya mestinya. Itu kan. Nah sekarang kok malah terjadi ini, gimana itu Pak Yai? Nah ya mestinya kan begitu. Itu kan sudah memang dulu kan orang-orang kan pertama yang mendirikan itu kan tahun 57 itu berdirinya itu. Ayahnya Kiai Halwani itu. Oh, yang Rois Am yang sekarang ini. Itu ayahnya dia. Nah, sama Kiai Musleh. Kiai Musleh itu Meranggen, Demak.
Setelah itu diganti berikutnya ada Pak Idham Khalid. Jadi setelah Pak Idham Khalid nggak jadi naiklah makomnya. Jadi tapi secara organisasi kan bagian dari Di bawahnya, iya. Nah, baru setelah Pak Idham Khalid itu diganti Habib Lutfi. Nah, kalau orang awam umumnya hanya sampai di iman dan Islam, Iya. belum sampai ke ihsan. Lah, Habib Lutfi ini kan sudah sampai ke ihsan. Iya. Ihsan itu artinya apa sih? Kalau ihsan itu artinya kalau bahasa sekarang itu di atas rata-rata. Kira gitu. Tapi Termasuk kalau dari segi akhlak. ya dari sisi akhlak, sisi ibadah di atas rata-rata. Umumnya manusia. Maka kalau secara tasawuf kan disebutkan di situ. Di dalam hadis disebutkan anta bidallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, nanti ditafsiri menjadi ilmu tasawuf itu. Kamu kalau beribadah pada Allah, beribadah sungguh-sungguh seakan-akan kau melihat Allah. Karena kata roh, seakan-akan kau melihat Allah. Tapi kalau kamu tidak mampu lihat Allah, kamu merasa kamu diawasi Allah. Nah itu kan sudah tinggi itu makomnya. Nah itu kalau secara tasawuf. Nah secara akhlak, mereka budi pekerti karena Allah bersemayam dalam dirinya, kan gitu. Nah, dia sudah ma'rifah, dia tahu rahasia-rahasia Allah, maka muncullah konsep wali di dalam apa namanya tasawuf ini. Lah ini diorganisasikan oleh NU, masuk bagian dari NU. Lah ini memang nggak connect ini. Ketika seperti itu maka PBNU itu juga pakai juga itu. Masuk wali ditegur gitu. Karena mekanisme organisasi harus jalan. Kecuali sesama walinya ya. Iya, kecuali sama walinya. Nah di situ, maka yang memimpin PBNU itu karena di sini ada organisasi tarekat harus wali juga, tidak kalah dari ini. Paling tidak roh Islamnya ya. Iya, paling nggak roh Islamnya. Jadi ini problem memang secara apa namanya, secara keagamaan menjadi problem. Nah itulah yang berakibat terjadi tidak tahu PBNU tidak ngawasi. Padahal itu kan ada yang ansor harus diawasi, muslimat harus diawasi kan gitu. Ada apa namanya yang paling enggak mentor lah secara organisatoris, bukan ini. Oh nanti kalau ada kegiatan harus lapor gini. Nah ini kan ya ini kan sekarang PDW jadinya. Seolah-olah membangun istana sendiri ya. Iya, termasuk keuangan bagaimana melaporkannya ke PBNU, dapat dari mana saja, kan itu harus laporan. Di samping laporan ke anggotanya ketika muktamar, juga laporan ke PBNU. Tapi kan mesti mereka, mohon maaf, dari kubu Habib Lutfi, itu kan mesti punya alasan kenapa misalnya seperti itu, bahkan mendirikan Jatma yang tanpa N itu. Iya. Itu kan mesti ada alasan juga, apa kira-kira? Nggak, alasannya menurut dia, saya yang saya baca, saya tidak ketemu sama beliau, sama Habib Lutfi, tapi saya baca para pengikutnya. Di antara pengikutnya kan Kiai Ali Mas'adi. Kiai Ali Mas'adi itu Mojokerto itu. Nah, itu di antara pengikutnya. Itu menurut mereka pelaku-pelaku sejarah itu ada, itu kan adanya kan setelah pelaku sejarah meninggal. Misalnya Ki As'ad kan pelaku sejarah yang ngantarkan, itu udah meninggal tahun 80 udah meninggal. Nah ini dimunculkan seakan-akan orang akhirnya berpikir dua kali kan, oh barangkali ini juga benar kan gitu, dan itu mencari saksi katanya. Oh, no. Ya di sini disebutkan, itulah yang dijadikan dasar nanti ketika sejarah NU itu ditulis oleh RMI ya, yang katanya di Ma'arif diajarkan ke sekolah-sekolah NU. Jadi nanti pendiri NU itu nanti akan masuk yang namanya Habib Hashim Syekh Khalil Bangkalan gitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya itu diakui eksistensinya di NU. Karena NU menjadi, karena NU tidak besar seperti sekarang, ya gak akan mereka itu akan buat narasi seperti itu. Itu anunya. Di buku ini Prof sudah baca ya? Sudah. Apa kesan yang kesimpulan
dari Kesimpulan sementara, kalau yang saya pahami, Habib Lutfi ini hebat. Dan rupanya mereka mendesain karena di dalam realnya Habib Lutfi di NU menjadi orang satu di Jatman. Maka dalam satu pertemuan di Robito Alawiyah yang dihadiri oleh, ini tidak ada di buku ini, tapi ada di video-videonya ada, dihadiri oleh Habib Lutfi, dihadiri oleh Habib Rizik, yang intinya bagaimana kaum Alawi ini bisa berperan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, itu by design. berarti udah telat ya. Ya telat. Kayak kita yang telat responnya. Lah ya. Mereka akan menarasikan atau mendesain bahwa Ba'alawi itu berperan dalam Iya, kemerdekaan, iya. tapi sekarang. Sekarang. Artinya didesain sekarang. Maka kalau didesain sekarang berarti akan merubah sejarah. Pemalsuan. Iya, ya, kalau bahasa kayaknya pemalsuan. Kalau bahasa mereka sumber lain. Sumber lain, membuat sejarah lain, versi lain. Jadi sejarah NU ada versi yang seperti kita kenal sekarang. Mereka ingin menjadikan sejarah NU versi dia. Untungnya ya PBNU segera mengambil tindakan. Jadi saya kira sekarang sudah susah. Untuk Akan tidak diakui. memalsukan sejarah itu, Iya. ya, membelokkan sejarah itu. Iya. Tapi sekali lagi, Bro, itu real ya upaya memalsukan sejarah itu. Ya real, bukunya ada di sini. Mereka membuat cerita gitu loh. Lah cerita Ini bukunya Habib Lutfi kan, Iya. yang ditulis oleh Iya. Muhdor Ahmad Assegaf. Segaf. Ya, itu real di situ. Jadi ada narasi lain, ada sumber lain, yang sumber lisan yang menyatakan bahwa berdirinya NU itu diantaranya adalah atas peran Habib Hashim bin Yahya, bin Umar bin Yahya, sama Kiai Khalil Bangkalan. Dan itu karena Habib Lutfi ini orang yang dikenal dalam tanda petik dianggap wali oleh sebagian NU Muhibbin, maka omongannya itu dijadikan, dinarasikan menjadi sejarah dan diajarkan pada anak-anak NU. Nah ini kemudian yang ditarik itu. Berarti kan begini, Bro, ada sejarah yang sudah sudah disepakati ya, karena berdasarkan sumber-sumber primer dan seterusnya, bahwa Kiai Khalil itu memang Syekhona Khalil ya, Bangkalan itu memang sangat berperan, terutama untuk merestui dan seterusnya. Nah, yang siapa kakeknya Habib Lutfi ini? Habib Hashim. Habib Hashim itu mau diperankan seperti Syekhona Khalil kan gitu kan. Tapi gagal dengan ditemukannya. Ya, karena mereka tidak punya dokumen dan tidak ada pelaku sejarah. Yang ngomong kayak gitu kan Habib Lutfi. Habib Lutfi itu kan lahir tahun 47. Tidak tahu. Sanadnya nggak nyambung. Nggak nyambung. Kemudian dia membuat sanad bawanya Kiki Irfan, gurunya. Nah, Kiki Irfan itu katanya berguru ke Habib Hashim. Lah, ini di dokumen NU, di pelaga sejarah NU, itu tidak ada cerita itu. Nah, dari mana? Tapi ceritanya dramatis. Iya, dramatis. Ada di sini. Lihat begitu ada Habib Lutfi dilihat terus katanya. Ya, dibuatlah di sini. Oh, ini kok sama dengan guru saya katanya. Oh, ternyata itu gurunya. Oh, ini kakeknya cucunya Habib Hashim. Nah, cerita Kiai Irfan itu. Tapi kita nggak tahu juga apa betul-betul Kiai Irfan itu cerita itu. Kan sudah meninggal Kiai Irfannya. Nggak bisa dikonfirmasi. Disebut Gus Dur juga? Enggak, Gus Dur tidak. Dia menyebut
ada judul Habib Lutfi, Hubungan Lutfi dan Gus Dur. Nah, disebutkan bahwa dia menceritakan cerita itu